Greetings, fellow freshmen. Perkenalkan diri saya as the teacher, and my job is to guide young fellow freshmen throughout the vast knowledge of history. And today's tour, I'll be guiding you through the vast knowledge of evolution and through the vast minds of the one Charles Darwin who started it all. So, without further ado, grab your history maps and your history goggles and let's dive into it. Freshman Year in History. Oke, selamat datang di Freshman Year in History. Sebelum kita mulai, ada sepatah dua kata nih. Tak kenal, maka tak sayang. Maka dengan itu, bagi para peserta-peserta, para murid-murid tercinta, anjay, perkenalkan diri Anda. Silahkan. Hello class, my name is Muhammad Hisham Azizi. Halo, aku Nafisa Nafani. Wow, oke. Udah perkenalkan diri nih. Baik. Udah tahu belum? Ini materinya hari ini apaan? Sebelum mulai nih. Pada tahu nggak? Tahu. Apaan tuh? Tahu. Teori dari monyet kan si Darwin. Astaga, bukan monyet juga, Hisham. Serta Ya apaan tuh? Ada dari kuda. teori kuda. Bukan, say. Bukan. Teori evolusi. Nah, benar. Siapa namamu? Novia ya? Novia. Anjay. Kelas. Nah, dengar kata evolusi itu kalian pikirnya apa? Perubahan. Perubahan apa nih? Bentuk. Oke. Nah, kan pemikiran perubahan kan udah berbagai macam tuh dari dulu kan, apalagi kan 1800s ya. Ya, sekitar tahun abad ke-17. Inggris itu pemikirannya itu kenceng banget lah. Kan pada tahu kan kayak sebelum kenal ilmu pengetahuan, terus cuma agama doang mereka pegang, terus tiba-tiba kayak ada pikiran tentang manusia itu dari monyet. Pada pikir nggak sih kayak gitu? Mungkin juga itu sebelum dari Darwin itu mungkin ada orang lain yang memperkenalkan teori evolusi. Nah, betul. Emang ada orang lain sebelum Charles Darwin lah yang perkenalkan kayak sistem sih bukan atau kayak evolusi lah. Itu kami kenal dengan natural theology atau bisa disebut sama teologi alam. Itu istilahnya teologi alam itu seperti pengetahuan alam ataupun naluri nalar tentang alam kayak gitu, itu disambungkan dengan hal-hal religius, khususnya tentang kayak awal bentuknya bumi segala, ataupun kisah Nabi Nuh kalau bumi itu kayak ada lubangnya. Natural theology itu ada 4 pikiran. Pertama itu percaya akan Tuhan itu tidak akan menghalangi dalam mempercayai alam, kayak mempercayai alam lebih dalam gitu. Jadi gak ada halangan seperti itu, nggak seperti zamannya Newton apa segala macam lah sebelum ini. Dan juga ada spesies yang tidak dapat berubah, istilahnya itu. Saya sih kalau emang ada, kalau spesies itu berubah ataupun ya berevolusi lah, tapi mereka itu nggak kenal kenapa gitu spesies itu berubah. Jadi mereka pikir ya udahlah spesies udah berubah. Terus selanjutnya itu kalau umur bumi itu pendek banget lah istilahnya lah, sekitar 6.000 tahun. Bahkan ada orang itu kayak kasih teori lah, istilah memikirkan kalau bumi itu kayak ada benar-benar dikasih tanggal gitu lah, tanggal 23 Oktober 4004 tahun silam. Terus selain itu semua spesies itu sempurna istilahnya lah. Kayak misalnya Hisham air dengan kayak jari lu 12 gitu kan, karena sorry ya bokap nyokap lu itu ibu saudara lah istilahnya. Nah, nggak akan bertanya-tanya tuh lu kenapa sih kayak jari lu ada 12, nggak akan ditanyain karena mereka pikir itu ya seperti pemikiran banyak orang istilahnya lah, kalau semua makhluk yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Nah, menurut kalian ada tahu nggak nih yang pemikiran natural theology alam itu siapa aja? Kalau pada tahu gue kasih permen dah. Yang tahu nggak? Tahu. Apaan tuh? Si John Ray. John Ray. Siapa lagi? William Paley. Anjay.
Itu di bukunya itu apa tuh? Bukunya William Paley. Bukunya berjudul Natural Theology or Evidence of the Existence of the Deity Collected from the Appearance of Nature. Anjay, dari tahun 1802. Anjay. Thomas Burnet mempunyai karya yaitu Secret History of the Earth. John Ray itu percaya akan apa yang ditegaskan dalam Alkitab, terutama akan kisah awal dari bumi dan alam semestanya yang banyak kami tahu merupakan suatu kenyataan. Jadi John Ray itu masih percaya banget sama apa yang tertulis dalam Alkitab. Berarti pada masa itu ilmu pengetahuan gitu tentang sains masih belum terkenal ya, masih banyak yang menggunakan kayak tentang ilmu-ilmu agama itu atau enggak banyak yang menggunakan tentang kalau dari pengobatan itu dari dukun gitu ya. Kurang. Iya, masih kurang banget. Mereka terpaku banget lah dengan Alkitab lah, sampai ada salah satu tokoh ini sebelum Darwin. Ini seorang wanita namanya Mary Anning atau dijuluki sebagai putri paleontologi. Nah, siapa sih Mary Anning ini dia? Dia itu tinggal di Limbridges, England. Keluarga itu, maaf ya, miskin, dan for a lifetime itu mereka cuma menjual fosil. Nah, Anning ini masih 12 tahun saat dia temukan fosil itu sekitar 17 kaki. Terus dia jual seharga 23 pound sterling dan dibawakan ke London Museum of Natural Curiosities. Dan fosil ini dinamakan Ichthyosaurus atau istilahnya itu fish lizard. Nah, menurut kalian itu seorang Mary Anning itu kayak menimbulkan chaos nggak sih? Kayak terutama dia seorang wanita, terus tiba-tiba kayak menemukan suatu penemuan lah yang besar banget yang bisa mencolek agak pemuka-pemuka agama sampai mempertanyakan ajaran dari kitab suci. Itu menurut kalian itu agak ngebum nggak sih pada zaman itu? Menurut kalian lah? Menurut gue sih pasti, karena terutama dia perempuan ya. Pada zaman itu perempuan tuh susah buat sekolah ya kan, mungkin ya. Kayak apalagi dia menemukan penemuan yang bikin geger lah, sampai dijual tuh, sampai dibeli untuk museum gitu kan. Itu jadi ya, apalagi dia masih muda gitu. Salah satu faktornya itu ya. Iya. Nah, karena lu bilang tadi perempuan, dia pun kontribusi Mary Anning itu cukup besar ya, sampai dia temukan beberapa fosil, termasuk itu Plesiosaurus, Petriosaurus, dan Mesozoastone. Itu penemuan yang masih kami bisa lihat gitu loh sampai sekarang. Tapi yang seperti yang tadi lu bilang, maksudnya Hisham bilang, bahwa seorang wanita tuh pasti tenggelam dalam sejarah gitu loh, apalagi zaman-zamannya itu. Nah, menurut kalian itu hal itu baik gak sih? Yes, karena itu menurut kalian? Setiap manusia kan punya kesempatan ya. Nah, dia ini mendapatkan kayak untuk jadi perubah gitu bagi kaum wanita. Jadi sebenarnya tuh sama aja, mau pria mau wanita tuh punya kesempatan dalam bermasyarakat yang sama. Cuman karena perbedaan dalam hal kekuatan, dalam hal pengurusan dalam rumah tangga itu beda. Jadinya banyak yang memandang rendah wanita. Ya pasti. Nah, karena putusnya kesempatan Mary Anning akan evolusi juga memiliki kesempatan untuk bersinar gitu dalam hal-hal sains, sampai kayak diredup lagi gitu loh. Nah, sampai suatu saat itu ada salah satu tokoh yaitu Charles Darwin. That's all for now. If you want to learn more about Darwin, you can check on our podcast, Freshman Year in History, only on Spotify.